Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini, kabar terbaru kami ingin bagikan untuk teman-teman pendamping desa, yang mana informasinya disampaikan begini. Era baru pendamping desa akhirnya lahir melalui Permendes nomor 3 tahun 2025. Nah, seperti apa penjelasan terkait dengan pendamping desa yang menyebut bahwa akhirnya lahir era baru melalui Permendes ini, teman-teman? Berikut mari kita ikutin informasinya di muatkompasiana.com dan ikutin hingga selesai. Pendamping desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seiring dengan tantangan dan dinamika baru yang dihadapi oleh desa-desa di seluruh Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal merespon dengan menghadirkan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Jadi informasinya teman-teman, sudah ada Peraturan Menteri Desa yang terbaru, yaitu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Peraturan ini hadir sebagai bentuk pembaruan menyeluruh terhadap sistem pendampingan desa sebelumnya yang diatur dalam Permen Desa Nomor 18 Tahun 2019 dan telah beberapa kali diubah. Kita akan mengulas secara mendalam isi dari Permen Desa terbaru ini, mengidentifikasi perubahan mendasar yang terjadi, serta menggambarkan arah baru dalam strategi pendampingan masyarakat desa. Latar belakang diterbitkannya Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025. Permen Desa ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Sebelumnya, Permen Desa Nomor 18 Tahun 2019 telah menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pendampingan desa. Namun, seiring perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan di lapangan, aturan lama tersebut dianggap tidak lagi memadai. Oleh karena itu, Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025 hadir untuk menyesuaikan arah pendampingan dengan tantangan masa kini. Fokus baru SDGs Desa dan transformasi digital. Salah satu perubahan paling mendasar dalam Permen Desa ini adalah penekanan pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs Desa sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan pendampingan. SDGs Desa menjadi kerangka kerja pembangunan desa yang menyasar 18 tujuan, mulai dari desa tanpa kemiskinan hingga desa berjejaring. Selain itu, Permen Desa ini juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelaksanaan program desa. Pendamping kini tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Perluasan peran dan keterlibatan multi pihak. Jika dalam regulasi sebelumnya pendampingan desa hanya terbatas pada tenaga pendamping profesional, maka Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025 memperluas ruang partisipasi. Sekarang, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemerintah daerah memiliki peran lebih aktif dalam mendukung pendampingan masyarakat desa. Konsep ini disebut sebagai pendampingan multi pihak. Melalui pendekatan ini, kolaborasi menjadi kunci sukses dan desa tidak lagi menjadi objek tetapi subjek aktif dalam pembangunan. Penguatan sistem tata kelola. Permen Desa ini juga membawa angin segar dalam aspek tata kelola pendampingan. Pendamping tidak hanya dinilai dari kehadirannya di desa, tetapi juga dari capaian konkret dan indikator kinerja yang jelas. Kementerian Desa menetapkan standar mutu dan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja pendamping. Hal ini menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi serta memastikan bahwa sumber daya yang dikeluarkan untuk pendampingan memberikan dampak nyata bagi kemajuan desa. Integrasi program dan data. Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025
menuntut adanya integrasi antara program-program pembangunan desa dengan sistem data yang valid dan mutakhir. Dalam hal ini, peran sistem informasi desa dan integrasi dengan sistem data kemiskinan menjadi sangat penting. Pendamping bertugas untuk membantu desa dalam menyusun perencanaan berbasis data serta memastikan program yang disusun benar-benar menjawab permasalahan dan potensi lokal. Peningkatan peran pemerintah daerah. Poin menarik lainnya adalah diperkuatnya peran pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap proses pendampingan. Dengan demikian, koordinasi antara pusat dan daerah menjadi lebih solid serta mendorong sinergi dalam pembangunan kawasan perdesaan. Menyongsong era baru pendampingan desa. Dengan segala perubahan mendasar yang diusung oleh Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025, terlihat jelas bahwa pemerintah ingin meletakkan fondasi baru dalam strategi pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping kini tidak lagi hanya menjalankan tugas administratif, melainkan menjadi agen transformasi sosial ekonomi dan lingkungan di tingkat lokal. Regulasi ini mengajak semua pihak untuk melihat desa bukan sebagai wilayah tertinggal, tetapi sebagai pusat inovasi dan kekuatan pembangunan nasional. Dengan semangat kolaborasi berbasis data dan berorientasi pada hasil, pendamping desa di era baru diharapkan mampu membawa perubahan signifikan menuju desa yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025 bukan hanya sekedar perubahan kebijakan, tetapi juga representasi dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendampingan yang bermutu, partisipatif, dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat desa. Dan teman-teman, itulah sekilas informasi mengenai era baru pendamping desa yang dilahirkan melalui Permen Desa Nomor 3 Tahun 2025. Demikian saja informasi yang dapat kami bagikan dan sampai ketemu kembali. Salam.